Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di pembelajaran Sejarah Indonesia SMK kelas 10. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Di musim pandemi COVID-19 ini, Ibu harap kalian selalu menjaga kesehatan dengan rajin cuci tangan, hindari kerumunan, gunakan masker ketika keluar rumah, dan hendaknya kalian di rumah saja. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Pada pembelajaran kali ini, kalian silahkan mengisi absensi yang sudah Ibu bagikan di Google Form dengan format seperti ini. Silahkan kalian isi terlebih dahulu. Nah anak-anak, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang dampak penjajahan Eropa di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan juga pendidikan. Nah, untuk pembelajaran kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini, Ibu harap kalian yang pertama dapat menganalisis proses masuknya Jepang ke Indonesia, yang kedua sifat pendudukan Jepang di Indonesia, dan yang terakhir menganalisis dampak pendudukan Jepang di Indonesia bagi rakyat Indonesia khususnya di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Nah anak-anak, silahkan kalian mengamati dan berliterasi pada PowerPoint yang sudah Ibu sediakan seperti ini. Materi kita pada hari ini yaitu masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, kita akan membahas yang pertama tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia. Hal ini ditandai dengan peristiwa pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Udara Jepang pada tanggal 8 Desember 1941. Hal ini membuka peluang Jepang untuk menguasai daerah Asia khususnya Indonesia. Serangan Jepang ke Indonesia bertujuan untuk menguasai sumber daya alam seperti minyak, batu bara, timah, dan aluminium. Sumber daya alam ini akan digunakan sebagai cadangan logistik perang Pasifik antara Amerika Serikat dengan Jepang. Jepang pertama kali ke Indonesia menyerang daerah Tarakan seperti yang ada di peta samping ini. Tarakan pada 11 Januari 1942. Kemudian daerah Balikpapan, Banjarmasin, Palembang, Bali. Dan yang terakhir, nanti mereka akan menyerang Pulau Jawa. Dalam upaya menguasai Pulau Jawa, terjadi pertempuran di Laut Jawa antara Jepang dan Belanda. Pertempuran ini dimenangkan oleh Jepang, ditandai dengan adanya perundingan Kalijati antara Jepang dan Belanda pada tanggal 8 Maret 1942. Hal ini menandakan awal pendudukan Jepang di Indonesia dan Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Kedatangan Jepang disambut baik dan positif oleh rakyat Indonesia. Kenapa disambut baik? Alasan yang pertama karena Jepang dianggap sebagai pembebas rakyat Indonesia dari penjajahan Belanda. Alasan yang kedua karena Jepang bersimpati terhadap pergerakan nasional Indonesia, contohnya dengan membebaskan para tokoh nasional yang ditahan oleh Belanda. Yang ketiga, Jepang membebaskan rakyat Indonesia dalam beraktivitas, contohnya Jepang memperbolehkan rakyat Indonesia mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang. Yang keempat, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia jika memenangkan Perang Pasifik melawan Amerika Serikat. Pada masa pendudukan Jepang, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah militer.
seperti peta di samping. Yang pertama, wilayah Sumatera. Yang kedua, wilayah Jawa dan Madura. Yang ketiga, wilayah Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan. Selain itu, organisasi-organisasi pada masa Belanda dibubarkan oleh Jepang dan diganti dengan organisasi bentukan Jepang, seperti Gerakan 3A, Putra, Jawa Hokukai, organisasi-organisasi militer seperti PETA, organisasi semi-militer seperti Heiho, Seinendan, Keibodan, Fujinkai, dan masih banyak yang lainnya. Keberadaan Jepang di Indonesia melahirkan perlawanan dari rakyat. Perlawanan ini berupa yang pertama perlawanan dengan bersenjata, yang kedua perlawanan secara kooperatif, dan yang ketiga perlawanan bawah tanah. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia, yang pertama dalam bidang politik. Dalam bidang politik, Jepang membubarkan semua organisasi buatan Belanda dan menggantinya dengan organisasi-organisasi Jepang. Yang kedua, Jepang mengawasi gerak-gerik para tokoh nasional. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Dampaknya, yang pertama, Jepang menerapkan sistem perekonomian autarki, yaitu setiap daerah harus bisa memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Yang ketiga adalah dampak di bidang pendidikan. Dampak yang pertama yaitu kondisi pendidikan di Indonesia semakin menurun. Jumlah sekolah menurun drastis. Yang kedua, kurikulum pendidikan pada saat itu mengacu pada kurikulum perang untuk kepentingan perang Jepang. Yang ketiga, ini termasuk dampak positif, yaitu bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam sekolah dan bahasa wajib. Yang keempat yaitu dalam bidang sosial budaya. Dampak yang pertama, sistem stratifikasi masyarakat pada masa itu menempatkan rakyat pribumi di urutan kedua, di atasnya bangsa asing, yaitu bangsa Belanda dan Eropa lainnya. Dampak yang kedua, adanya Romusa. Romusa adalah kerja paksa dan para pekerja ini dipaksa bekerja untuk seperti membangun jembatan. Dan para pekerja ini diperlakukan dengan kasar dan banyak juga yang meninggal. Yang ketiga, para gadis dipaksa menjadi jubun ianfu. Yang keempat, Jepang membentuk Badan Budaya Indonesia, yaitu Keimin Bunkei Shibunshu. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan singkat tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Sekarang kalian menuju kelas online di Google Classroom dengan kode yang sudah Ibu bagikan. Di dalam Google Classroom, nanti kalian dapat mengunduh modul pembelajaran masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kalian bisa membacanya, kemudian nanti ada tugas yang juga akan Ibu sertakan di Google Form yang ada di Google Classroom. Nah, anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah bahwa tujuan Jepang menduduki Indonesia untuk menguasai sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut digunakan untuk kepentingan perang Jepang. Begitu pula dengan kebijakan-kebijakan yang diambil Jepang di Indonesia. Dan dampak dari kebijakan tersebut sangat menyengsarakan rakyat Indonesia, mulai dari dampak ekonomi, dampak politik, sosial budaya, dan pendidikan. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.